Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mereview dan menyulap lahan kosong di dalam rumah menjadi taman dan estetik. Terlebih dahulu, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ya teman-teman. Beginilah penampakan awal lahan kosong yang berada di dekat dapur. Akan saya rubah menjadi taman kering. Bagaimana hasilnya? Lihat sampai selesai ya teman-teman. Halo, pertama-tama kita siapkan tanaman cemara udangnya ya. Kemudian kita siapkan juga pasir malang hitam ukuran 2, lebih kurang ukurannya sedang ya. Jangan lupa kita siapkan juga media tanam sebagai pupuk ya dalam menanam cemara udang ini. Juga ada batu koral putih ukuran sedang. Dan yang terakhir adalah media lapis paranet. Pertama-tama kita ukur diameter tanamannya dulu ya teman-teman. Nanti biar mudah kita pindahkan ke dalam lubang yang nanti akan kita buat. Yap, kita angkat dan pindahkan dulu ya. Sekarang kita gali lubangnya dulu ya teman-teman menggunakan sekop kecil kebun. Wah, gagal. Ternyata nggak bisa menggunakan sekop kecil ini ya. Jadi kita menggunakan cangkul untuk membuat lubang yang lebih besar. Cangkul yang dalam. Nah, sekarang kita bikin dulu ya lubangnya teman-teman. Ini tanahnya lumayan cukup susah juga karena ini adalah tanah kuning. Jadi susah buat digali ya. Untuk kedalaman lubangnya cukup sekitar 30 cm ya teman-teman. Dan karena ini adalah tanah timbunan juga, jadi saya pastikan dalam keadaan bersih tidak ada puing atau sampah yang tersisa di dalam sini. Sekarang kita masukkan pupuk atau media tanamnya ke dalam lubang ya teman-teman. Nah, ini kita pastikan secukupnya saja sampai menutupi lapisan lubang yang ada di sini. Dan tak lupa kita ratakan ya teman-teman. Setelah itu baru kita masukkan tanaman ke dalam lubang. Ini adalah kondisi cemara udangnya sudah ditanam ya. Jadi tak lupa kita pastikan meratakan tanah yang ada di sekitar tanamannya. Setelah dipastikan permukaan tanah di sekitar tanaman dalam keadaan rata, baru kita tebar pasir malangnya ya teman-teman. Jadi saat menebar pun kita pastikan juga kondisi pasir malangnya itu dalam keadaan rata. Mungkin teman-teman penasaran kenapa pasir malang saya letakkan pada layar pertama. Karena karakteristiknya itu berpori, sehingga kalau kena air jadi cepat kering dan tidak becek. Nah, jadi air pun langsung masuk ke tanah pada bagian bawah. Kemudian nanti baru kita tutupi dengan layer bagian atas yaitu paranet. Kita padatkan kembali dan juga kita pastikan pasir malang dalam keadaan rata ya teman-teman. Jangan lupa setelah ditanam cemara udangnya disiram ya, agar kondisi media tanamnya cukup lembab. Kita siram secukupnya saja ya teman-teman. Setelah itu kita akan membuat layer yang kedua, yaitu menggunakan paranet. Kita ukur dulu berapa luas taman, sehingga kita bisa memastikan berapa meter paranet yang akan kita butuhkan untuk menutup permukaan pasir malang. Walaupun ditutup dengan paranet, air pun masih tetap bisa masuk pada celah, sehingga memberi kesan kering dan tidak becek pada taman kita. Nah, ini layer yang terakhir, yaitu batu koral putih. Kita tebar dan susun batu koral putih di semua permukaan di atas paranet. Mungkin ini yang menjadi pembeda kalau kita letakkan batu koral putih langsung di atas pasir malang. Bisa-bisa kalau pasir malang kena air maka akan berpengaruh kepada batu koral sehingga merubah warna batu koral menjadi lebih kusam. Kembali lagi ya teman-teman, tujuan awal kita adalah membuat taman yang estetik, bertahan lama dan juga minim perawatan. Oke teman-teman, kita pastikan semua permukaan paranet tertutup dengan batu koral putih ya teman-teman. Nah, nanti akan saya spill harga dan bahan yang saya gunakan dalam membuat taman estetik ini. Berikut harganya ya teman-teman. Penasaran bentuk akhirnya seperti apa? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ya teman-teman.
Dadah!